Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat sore. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait honorer yang jadi P3K paruh waktu. Ini harus penuhi syarat ini agar tidak diberhentikan. Ini keputusan Menpan RB. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua syarat-syaratnya agar diterima jadi P3K paruh waktu? Baik Bapak Ibu semua, silahkan tonton terus video ini hingga habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya serta tombol like dan juga komen. Baik Bapak Ibu semua, ini saya kutip dari Klik Pendidikan. Pemerintah ini resmi mengatur skema baru bagi tenaga honorer yang ingin tetap bekerja di instansi pemerintahan. Kebijakan tersebut ini diatur dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Hal ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Namun ini ada sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi agar P3K paruh waktu ini tidak diberhentikan dari jabatannya. P3K paruh waktu ini hadir sebagai solusi dalam penataan tenaga honorer. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Ibu Menpan RB ini telah mengatur skema baru bagi tenaga honorer yang nantinya tenaga honorer ini bisa bekerja tanpa diberhentikan terlebih dahulu. Adapun yang berhak mengikuti skema ini adalah tenaga honorer yang terdiri dari apa saja Bapak Ibu semua ini? Terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kedua ini pernah mengikuti seleksi ASN tahun 2024 baik CPNS maupun P3K tetapi tidak lolos seleksi. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu untuk pengadaan P3K paruh waktu. Yang pertama ini ada instansi pemerintah ini mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Kemudian yang kedua ini Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu di tiap-tiap instansi. Kemudian yang ketiga ini instansi terkait mengajukan nomor induk P3K ke PGN yang kemudian akan ditetapkan dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Setelah itu instansi pemerintah akan menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, setelah resmi diangkat, P3K paruh waktu ini bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang harus diperbarui setiap 1 tahun sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semua ada 4 syarat itu tadi yang nantinya Bapak Ibu bisa diterima atau diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bapak Ibu semua silahkan bisa memenuhi syarat tersebut agar nantinya bisa terangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian ini ada honorer yang menjadi P3K paruh waktu itu memiliki kewajiban sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu semua setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu, pastinya nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang pertama ada setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI. Ini pasti ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menjalankan tugas sesuai kode etik dan disiplin ASN. Yang ketiga ini menjaga netralitas politik. Yang keempat, memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Nah, jadi Bapak Ibu semua itulah kewajiban-kewajiban Bapak Ibu yang harus dikerjakan, yang harus dipenuhi setelah Bapak Ibu semua itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selain itu, P3K paruh waktu ini juga akan menjalani evaluasi setiap 3 bulan dan setiap tahun. Nah, hasil evaluasi ini menjadi dasar perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi P3K penuh. Jika tidak ingin diberhentikan, P3K paruh waktu ini harus menjaga kinerja dan disiplin kerja. Nah, jadi Bapak Ibu semua, P3K paruh waktu nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu asalkan Bapak Ibu semua itu menjalani evaluasi setiap 3 bulan dan setiap tahunnya. Jadi nanti semacam PMM ya Bapak Ibu, harus menjalani evaluasi setiap 3 bulan dan setiap tahunnya. Pasalnya ini ada beberapa kondisi yang bisa membuat mereka itu kehilangan jabatannya. Seperti yang pertama ini melakukan pelanggaran disiplin berat, kemudian tidak berkinerja baik, tersangkut tindak pidana dengan hukuman minimal 2 tahun penjara, menjadi anggota atau pengurus partai politik, mencapai batas usia pensiun, dan terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Jadi Bapak Ibu semua, apabila salah satu ini Bapak Ibu lakukan, nanti Bapak Ibu semua akan diberhentikan P3K-nya. Jadi Bapak Ibu nanti harus benar-benar disiplin menjalankan
tugas menjadi P3K paruh waktu. Selain itu, jika P3K paruh waktu ini mengajukan pindah instansi, maka akan secara otomatis dianggap mengundurkan diri. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi, apabila mengajukan pindah instansi, otomatis Bapak Ibu semua itu dianggap mengundurkan diri. Namun, jika terjadi perubahan organisasi dan kompetensinya masih dibutuhkan, mereka dapat dipindahkan ke unit lain yang sesuai. Jadi, misalkan tidak pindah instansi namun ada perubahan organisasi dan kompetensinya ini masih dibutuhkan, itu masih bisa dapat bekerja ya, atau dapat dipindahkan ke unit yang lain. Jadi bagi honorer yang menjadi P3K paruh waktu ini pastikan memenuhi syarat sesuai keputusan Menpan RB agar tidak diberhentikan dari jabatannya. Nah, itu Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua yang nantinya akan diangkat P3K paruh waktu, harap menjalankan kedisiplinan Bapak Ibu semua dan menaati peraturan yang sudah ditentukan. Selamat bagi Bapak Ibu semua yang telah mendapatkan kuota P3K paruh waktu. Semoga Bapak Ibu semua bisa menjalankannya dengan lebih baik. Saya doakan agar diberikan kelancaran dalam bekerja dan diberikan kesehatan pula. Semoga menjalankan ibadah pekerjaannya menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu semua dari video saya. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.